yang baik. Untuk itu agar tercapainya tujuan yang baik ini, mari kita mulakan sore hari ini malah bersama. Ya, tadi sudah saya umumkan ya, materi hari ini kita diskusi. Tok, fokus diskusi. Kenapa kok pakai C itu saya pasti akan bahas diskusi, presentasi. Karena saya itu punya tanggung jawab moral. Kalau udah pakai C, berarti peluangnya kan gitu ya. Mau kuliah di dalam negeri atau kuliah di luar negeri, gitu kan. Silahkan dipilih sesuai dengan kemampuan, kemauan, keinginan, dan jurusan. Biasanya saya fokus di sudah 2 pekan ini kita bahas materi kita Injil kemarin. Kita terakhir bahas di lembaga negara ya, lembaga tinggi negara, kemudian perkenalan tentang yang ada di negara kita di Indonesia. Nah, apa hubungannya? Kenapa kok kita membahas profesi, kok ia membahas tentang peraturan dan lembaga negara? Kira-kira apa? Karena kita hidup di bernegara. Iya, betul, karena hidup bernegara. Tapi kira-kira yang alasan linearnya apa kira-kira? Kira-kira apa? Denis mungkin? Yang lalu. Kira-kira apa? Kenapa kok kita membahas profesi, kok ternyata lanjut ke membahas tentang itu apa namanya, lembaga negara, lembaga tinggi negara maupun lembaga negara. Kenapa kira-kira? Yo, kira-kira karena apa? Ayo, yang aktif dibuka aja mic-nya. Kalau sama saya kan, saya memang lebih suka dengan diskusi ya. Ayo. Mungkin kita akan selalu membutuhkan lembaga-lembaga. Ya, kalau membutuhkan ya pasti membutuhkan. Namanya kita hidup bernegara ya. Coba kasih alasan yang memang apa ya? Memang seharusnya demikian gitu loh. Yuk. Karena apa? Kita hidup bernegara. Ya, terus di dalam bernegara kan ada apa sih? Ada lembaga tinggi untuk menegakkan hukum sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kita butuh lembaga tinggi tersebut untuk berhukum. Ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila tuh satu, untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sila yang satu. Itu kali, Bu. Ya udah, baik. Saya jelaskan ya. Manusia ini sebagai makhluk sosial. Ya, semua sepakat ya. Manusia adalah makhluk sosial. Ya. Berarti kalau makhluk sosial itu hidupnya sendiri atau rame-rame? Rame-rame. Ya begitulah terbentuknya masyarakat. Masyarakat itu terbentuk gimana? Coba kita telisik pada masa dulu ya. Pada manusia pertama kali yang ada di muka bumi. Dia punya satu, ya kan? Kemudian menciptakan pasangannya. Dia menjadi dua. Kemudian mereka menerapkan fungsi
Fungsi untuk mempertahankan keturunan. Salah satu fungsi manusia hidup ya, selain bergerak adalah mempertahankan keturunan. Makanya Allah ciptakan pertama itu kan berpasangan dulu. Kemudian berketurunan. Cuma awal dari Nabi Adam dan Ibu Hawa pun anaknya menjadi banyak. Kemudian cucu. Baru dari satu induk saja sudah bisa menjadi sebuah masyarakat. Nah, itu terjadi di mana saja, dimanapun. Manusia zaman dulu, baik itu manusia purba maupun waktu manusianya di zamannya Nabi Adam, ya, ataupun manusia sesudahnya, manusia modern, itu sama. Misalnya kita pergi ke suatu tempat, suatu daerah, selama kita tidak betul-betul sendirian, kita masih bisa melanjutkan keturunan. Disitulah manusia tumbuh beranak pinak. Ya. Nah, itu menjadi terbentuk sebuah masyarakat. Nah, kemudian karena hidup berdampingan, berarti mungkin nggak terjadi konflik. Mungkin nggak terjadi perbedaan. Jadi, Bu. Jadi, Ya, pasti ya, pasti ya. Pasti. Ya, karena memang sudah sunatullahnya demikian. Bahkan pada saat manusia pertama, putra-putranya, Qabil dan Habil juga sudah memberikan warning, memberikan sebuah ayat, tanda. Ini loh manusia, nantinya juga akan ada konflik. Ya kan? Tapi kita sebagai manusia berakal dituntut untuk mampu menyelesaikan konflik itu. Dengan cara apa? Dengan membuat aturan. Oke? Sampai di sini paham ya? Sepakat ya? Untuk membuat aturan. Kemudian ada beberapa perwakilan. Orang-orang yang merumuskan aturan. Orang-orang yang menjadi penegak peraturan. Orang-orang yang menjadi pelaksana peraturan sendiri. Setelah negara dan pemerintahan. Kan gitu awalnya ya? Nah, bentuknya negara dan pemerintahan, tata aturan ini dibuat menjadi lebih detail karena manusianya juga lebih banyak. Kalau tidak detail, maka semakin sulit. Kalau Quran sendiri pun juga sebagai hukum. Hukum segala sumber hukum yang kemudian diterjemahkan oleh manusia-manusia untuk ketertiban hidupnya. Nah, kemudian kita, setiap manusia ini kan memiliki keinginan, memiliki kebutuhan, ya kan? Memiliki kepentingan, memiliki kemauan, memiliki juga kemampuan. Nah, karena perbedaan-perbedaan ini sangat memungkinkan terjadinya konflik atau perbedaan-perbedaan pendapat atau yang lainnya. Nah, dengan adanya peraturan tadi ini membantu bahwa segala macam perbedaan ini dapat duduk sama rata atau berkeadilan sosial. Kan? ya. Ya. Kita tahu persis, oh kenapa negara ini juga mempunyai lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga tinggi negara, mempunyai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemimpin dari lembaga-lembaga negara atau lembaga tinggi negara tersebut. Masih ingat kan tata urutan perundang-undangan di Indonesia? Ya, ya, Meser ganjil kemarin. Nah, karena itu semuanya peraturan juga dibuat berjenjang. Nggak boleh lompat. Kalau lompat ya berarti cacat hukum. Ya. Iya. Oke? Kalau lompat berarti cacat hukum. Kemarin kita membahas tentang profesi. Ya. Setiap profesi ini juga ada lembaga negara yang menaungi, yang melindungi. Bagaimana agar setiap profesi ini juga akan berjalan berdampingan sebagaimana mestinya. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Jadi simpel ya. Simpel sekali. Materi hari ini kita melanjutkan yang kemarin. Saya anggap yang sudah mengumpulkan kan baru Bu Sugiana sama Bu Mariati, tapi ada koreksi ya. Terus belum mengembalikan hasil koreksian saya ya.
Jadi nanti langsung digabung aja. Hari ini kita fokus sama diskusi. Nanti saya minta Kak Al untuk membuka breakout, ya. Ada berapa kita hari ini? Kita ada ya, 1, 2, 3. Tapi semua peserta yang masuk hari ini sudah menentukan ya profesinya masing-masing. Sudah ya. Ya, kalau Bu Waryati nggak berubah, alhamdulillah. Saya melihat konsistensinya dari mulai waktu paket B. Kalau Bu Listiawati apa, Bu? Iya, belum. Lah, harusnya sudah dong, Bu. Sekarang yang digeluti apa, Bu? Iya, di yayasan, Bu. Tapi kalau kesukaannya apa, Bu? Kesukaan saya, ya itu Bu yang saya suka nanam tanaman di pot. Ya, cuman di itu ya, belum di apa namanya komersilkan ya, belum dijadikan wasilah untuk Iya, belum. Baru sekedar hobi. ya. Sebetulnya bisa Bu dijadikan duit, itu bisa banget. Nanti aja waktu pas proyek pengelolaan sampah sama pemulihan alam punya PKBM nanti bergabung Bu, biar dapat duitnya maksudnya. Mau nggak? Iya, Bu. Iya, karena nanti kita kerjasama sama perusahaan agribisnis. Jadi memang di materi kurikulum Merdeka nanti itu ada salah 2 materi ya, salah 2. Berarti ada dua materi yang memang kita proyek di PKBM. Yang pertama pengelolaan sampah, yang kedua tanaman, pertanian terpadu atau agribisnis. Nah, terus gimana kita yang ada di perkotaan? Ya mungkin fokusnya di urban farming ya, yang ada di sekitar kita. Tapi misalnya nih sudah disebut produktif, misalnya Ibu sampai yang dibeli hanya lauk hewani, lauk nabatinya Ibu bisa sendiri. Atau kalau bawahnya dipakai buat kolam lele, atasnya dipakai sayuran, pakai ember doang Bu. Ada juga. Itu kalau di apa namanya di pengabdian TNI, dia juga membuat program itu. Nah, terus ada tambahannya kalau kita sampah sampai produksi pupuk memang. Nah, nanti seperti apa di PKBM akan kita lakukan sebagai proyek. Oke. Kalau Badrulin Hasan, apa profesi yang kamu sudah pilih, yang kamu tentukan? Apa, Hasan? Profesi belum Bu. Belum. Nah, belum aja. Udah aja gitu, belum aja. Oh, Dani sudah ya, Dani ya? Dani sudah ya? Oh, Denis apa Denis? Belum. Hah? Belum? Belum. Masa sih? Dulu kayaknya udah pernah menjawab waktu masih kelas 10. Lupa kali Bu. Apa tuh? Benteng apa? Berarti belum passion kamu ya? Iya. Berarti belum menemukan passion ya?
Biasanya kalau yang gampang berubah itu karena belum ketemu passionnya. Biasanya, ya nggak bisa pukul rata juga sih. Setiap orang itu punya kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi ya kita tetap menghargai perbedaan-perbedaan itu. Kalau Sadam apa Sadam? Wis sudah kelas 11, dua-duanya Bu. kelas 11 kalau belum ketemu gawat ini. Hah? Diskusi ya Bu ya. Hah? Profesi yang udah kamu tentukan apa Sadam? Untuk kedepannya gitu. Ya boleh, dimulai sekarang juga boleh. Agrobisnis. Kamu sukanya di agrobisnis? Ya, agrobisnis sama pengembangan bisnis apa? Pertanian. Oke ya. Kayak kelapa sawit gitu Bu. Ya bagus, nanti bisa gabung di DM nanti. Pas lagi ngerjain learningnya nanti pas banget. Sekarang ya, yang kemarin itu kan belum pada ngerjakan ya. Yang ngerjakan ada revisi, tolong segera direvisi. Nah terus kalian bikin kelompok. Ya boleh kok beda sama yang dulu kalau memang biar kenal boleh. Boleh. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Berlima ya? Berlima itu berarti yang 1 2 orang, 1 3 orang. Enaknya kalau 2 lagi ya. Kurang satu lagi. Iya. Ya udah yang apa yang 1 2 orang, 1 3 orang. Bu Sugiana nggak ini ya, nggak masuk ya. Ya apa diingetin aja Bu, ayo Bu masuk Bu, kita diskusi gitu. Itu aja. Ini sudah ditulis. Saya bisa bikin breakout. Saya buat breakout 2 ya. Terus 3 wis. Oke. Kalian mau pilih kelompok sendiri apa dipilih? Karena Bu Iva tadi ngabarin saya di sana mati lampu, listriknya mati. Nah, jadi saya handle dan langsung disuruh tutup sih. Jadi, Oh gitu. nah, ya udah berarti buat untuk pembelajaran hari ini kita sempurnakan dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbil alamin.